Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Nur Firdayanti dengan NIM 933403820 dari Prodi Psikologi Islam B semester 1 akan menyampaikan mengenai Asbabun Nuzul Al-Quran. Langsung saja, kita langsung menuju ke pengertian dari Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul ini memiliki pengertian yang banyak dan setiap ulama menyampaikannya berbeda-beda. Salah satunya yaitu dari Az-Zarqani. Beliau memaparkan bahwa Asbabun Nuzul adalah ayat yang diturunkan sebagai dasar hukum terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Namun secara umum, Asbabun Nuzul adalah ilmu yang membahas latar belakang suatu ayat Al-Quran diturunkan. Lalu apa sih sebenarnya fungsi dari Asbabun Nuzul? Nah, di sini saya akan menyampaikan 4 fungsi dari Asbabun Nuzul. Yang pertama yaitu untuk menjelaskan hikmah tentang pensyariatan terhadap hukum. Yang kedua yaitu untuk mengkhususkan hukum yang bersifat umum. Yang ketiga yaitu memudahkan mufasir dalam menemukan tafsir ayat dari kisah diturunkannya ayat tersebut. Lalu yang keempat yaitu sebagai dasar yang kokoh untuk mendalami makna suatu ayat. Oke, slide selanjutnya yaitu mengenai cakupan dari Asbabun Nuzul. Jadi Asbabun Nuzul ini mencakup 3 hal. Yang pertama peristiwa, yang kedua pelaku, dan yang ketiga adalah waktu. Ketiga hal ini saling bersangkut paut ya. Jadi semisal peristiwa ayat tersebut diturunkan ketika peristiwa apa? Misalnya ketika perang Badar atau perang apa, atau sedang ada konflik antara Rasulullah dan para sahabat, dan masih banyak alasan lagi. Yang kedua yaitu mengenai pelaku. Siapa sih yang dimaksud pada ayat tersebut? Misalnya untuk Bani Israel, untuk Abu Lahab, untuk para sahabat yang lain. Jadi ayat tersebut diturunkan untuk memberikan suatu syariat atau mengingatkan kepada seseorang. Jadi ayat tersebut menuju pada seorang tersebut. Dan ayat yang seperti ini adalah ayat yang bersifat khusus. Jadi tidak bisa digunakan oleh sembarang orang kecuali telah dikukuhkan oleh para ulama terdahulu. Yang ketiga yaitu mengenai waktu. Jadi ayat tersebut diturunkan ketika kapan, ketika sedang dalam kondisi bagaimana, sedang dalam situasi yang seperti apa. Jadi tidak sembarangan ayat diturunkan dan tidak sembarangan juga diamalkan oleh setiap orang. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pedoman mengetahui Asbabun Nuzul. Ya, untuk mengetahui Asbabun Nuzul, para ulama berpedoman pada riwayat sahih dari Nabi Muhammad SAW atau juga dari para sahabat. Karena hal ini tidak berdasarkan ijtihad semata, namun mempunyai hukum marfu' yang didasarkan Rasulullah SAW. Jadi dalam mengambil atau meneliti suatu ayat dari Asbabun Nuzulnya, tidak sembarangan kita dapat menafsirkan suatu ayat tersebut. Oke, next yaitu mengenai urgensi Asbabun Nuzul dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, di antaranya saya di sini menyebutkan 4, yaitu yang pertama mengetahui keagungan dan rahmat Allah dalam proses penetapan hukum. Yang kedua, mengetahui Asbabun Nuzul merupakan cara terbaik untuk mengetahui makna dan menyingkap yang tersembunyi dalam ayat Al-Quran. Yang ketiga yaitu dapat menjelaskan kepada siapa suatu ayat tersebut diturunkan, seperti yang saya jelaskan pada slide awal tadi, yaitu pada cakupan Asbabun Nuzul, ya, kepada siapa pelakunya. Yang keempat yaitu apabila ayat bersifat umum akan datang ayat yang mengkhususkannya. Jadi semisal suatu ayat diturunkan pada tahun
9 Hijriah. Nah, itu masih bersifat umum. Nah, suatu saat nanti akan ada ayat selanjutnya yang mengkhususkan dari ayat tersebut. Atau juga sebaliknya juga bisa. Yang slide terakhir yaitu saya akan menyebutkan mengenai contoh dari asbabun nuzul sendiri. Di sini saya mengambil surah Al-Lahab. Nah, mengapa surat Al-Lahab itu diturunkan? Dari beberapa artikel yang saya baca, Al-Lahab diturunkan sebagai ancaman dari Allah untuk Abu Lahab dan istrinya yang telah menyakiti Rasulullah SAW. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa kelak Abu Lahab dan istrinya akan masuk neraka dengan siksa yang amat pedih. Jadi, kronologis dari penurunan surat Al-Lahab ini karena ketika Rasulullah ketika berdakwah, nah disitulah Abu Lahab menyampaikan kata-kata yang menyakiti Rasulullah. Nah, sehingga saat itu juga Allah menurunkan wahyu yaitu surat Al-Lahab untuk ancaman kepada Abu Lahab dan istrinya. Baik, berikut materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.